Assalamualaikum Besti, jumpa lagi di Madam Channel. Semoga Besti selalu sehat dan gak pernah bosan dengerin spoiler dari Madam ya. Kali ini Madam akan membahas film action India berjudul Lati 2022, di mana aktor Vishal akan berperan sebagai Muruganatham, yakni seorang polisi kuat yang berani seorang diri melawan gangster terkuat di kotanya. Madam gak mau basa-basi lagi nih, mari Besti kita langsung aja ke alur ceritanya. Ini adalah Muruganatham. Dia adalah seorang polisi yang sedang diskors. Murugan mempunyai seorang istri yang bernama Kavita. Dia bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rasu. Setiap hari Murugan berusaha menemui beberapa komisaris dan asisten komisaris untuk meminta rekomendasi dari mereka agar dia bisa kembali bekerja. Namun tak satu pun dari mereka yang mau memberikan rekomendasinya. Menganggur selama 6 bulan membuat Murugan tidak berdaya. Namun di rumah istrinya selalu menyemangatinya. Tetapi Rasu tak pernah mengizinkan ayahnya mengantar sekolah sampai depan kelas. Dia hanya mau Murugan menggunakan baju polisinya karena teman-teman Rasu ingin memastikan apakah benar ayah Rasu ini seorang polisi. Sementara di rumah sakit, Kavita yang bekerja sebagai perawat sangat senang mengetahui bahwa yang dirawatnya adalah seorang istri wakil pengawas polisi di Valor. Kavita sempat mencoba membangun percakapan soal rekomendasi, namun dia kurang ditanggapi, sehingga Kavita pun memfoto pria itu. Dan saat pulang ia pun menunjukkannya pada Murugan. Murugan mengenal pria itu, dia adalah senior inspektur bernama Rangganatham. Dulu Murugan adalah anak buahnya saat Rangganatham masih berpangkat inspektur pasukan khusus di Tutorikon. Dulu ketika Rangganatham dan beberapa polisi hendak membawa tersangka yang menyerahkan diri dan akan bersaksi di pengadilan, di perjalanan mereka diserang oleh sekelompok preman yang akan membunuh saksi tersebut, agar bos mereka tak terseret di pengadilan. Karena kalah jumlah, para polisi pun terkepung. Untung Murugan datang menolong. Rangganatham mempercayakan keselamatan saksi kepada Murugan. Murugan dengan semangat menggunakan latinya untuk memukuli para preman tersebut. Dan singkat cerita mereka berhasil membawa tersangka ke pengadilan. Kejadian tersebut membuat Rangganatham dipromosikan dan pindah ke Valor. Dengan begitu Murugan disuruh Kavita minta tolong Rangganatham agar membantunya kembali bekerja di kepolisian. Awalnya Murugan menolak, tapi karena nggak bakalan dikasih jatah, akhirnya Murugan mau menemui Rangganatham di rumah sakit, Besti. Ketika Rangganatham melihat Murugan, dia terkejut dan masih mengingatnya. Dia dengan bangga mengenalkan pada istrinya bahwa Murugan adalah polisi yang sangat berani dengan latinya. Rangganatham pun menanyakan alasan mengapa Murugan diskorsing. Murugan menjelaskan di mana 6 bulan yang lalu dia bertugas di stasiun polisi di Nelarakai. Seorang gadis yang bernama Pavita melaporkan jika dirinya diancam oleh seorang pemuda bernama Kumar. Dia diancam akan disiram air asam jika tidak menerima cintanya. Murugan langsung menindaklanjuti laporan Pavita dan mendatangi rumah Kumar yang mengancam Pavita. Di sana dia memperingati orang tua Kumar. Setelah itu Murugan menelpon Pavitra dan mengatakan jika dia telah memperingati orang tuanya dan dia memastikan Kumar tidak akan berani mengganggu dan mengancamnya lagi. Namun naasnya, pada malam itu juga, seorang mendiru paksa Pavitra dengan keji. Pavitra berusaha melawan, tapi dia malah dihajar hingga dia terluka parah. Pavitra langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di rumah sakit, keluarganya sangat bersedih, begitu pula Murugan yang mengetahui luka yang dialami Pavitra sangat parah. Berita yang menyebar di masyarakat tentang insiden Pavitra membuat masyarakat sangat marah dan mendesak pihak polisi segera menangkap pelakunya. Polisi pun menangkap Kumar yang pernah dilaporkan oleh Pavitra. Namun Kumar tidak mengakuinya hingga Murugan diperintahkan atasannya untuk memukuli Kumar menggunakan lati agar dia mau mengakuinya. Walaupun dipukuli sampai kesakitan, Kumar tetap mengatakan dia bukan pelakunya. Saat Pavitra sadar setelah 4 hari koma, dia memberikan keterangan tentang insiden yang menimpanya hingga ciri-ciri pelaku terungkap, seperti bekas luka di perutnya dan memiliki tato di lehernya.
Tak lama setelah memberikan keterangan, Pavitra pun meninggal. Sesuai keterangan Pavitra, Kumar bukan pelakunya. Sementara Kumar telah babak belur dihajar Murugan. Tindakan kekerasan yang dilakukan Murugan dilaporkan ke Komnas HAM oleh orang tua Kumar dan hal itu membuat Murugan diskor selama 1 tahun. Bahkan sampai sekarang pihak kepolisian belum menemukan siapa sebenarnya pelaku pendiru paksa dan penganiayaan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Murugan, Rangganata menelpon sahabatnya DIG Kamala Khanna. Dia adalah petinggi polisi di wilayah Murugan. Rangga mengatakan Murugan seorang polisi yang diskorsing Komnas HAM dan dia harus segera bergabung kembali dan bertugas. DIG Kamala Khanna memastikan dalam waktu 1 minggu Murugan akan langsung bergabung kembali. Mendengar itu Murugan dan Kavita terlihat bahagia dan sangat berterima kasih pada Rangganata. Sementara di sekolah, Rasu mengalami sesak nafas dan pingsan. Dia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Mengetahui itu, Murugan dan Kavita langsung menuju ke rumah sakit. Dokter menjelaskan jika Rasu mempunyai masalah dengan ketakutan, yakni kecemasan. Hal itu adalah penyakit yang parah. Dokter menyarankan kepada orang tua Rasu untuk membantu Rasu mengatasi ketakutannya sendiri. Lanjut cerita, Sura mendatangi salah satu partai yang paling berpengaruh di Chennai. Dia ingin anaknya yang bernama Vilay masuk ke dunia politik. Hal itu untuk memperlancar bisnis yang telah dia jalani. Dia meminta salah satu petinggi untuk menikahkan putrinya dan Vilay. Salah satu petinggi partai yang bernama Vera Murthy terpaksa menyetujui menerima lamarannya dan akan menikahkan putrinya dengan Vilay. Namun petinggi partai mengingatkan kepada Sura untuk menghapus catatan hitam Vilay di kepolisian jika ingin masuk di dunia politik. Sementara di rumah, Murugan merasa sangat bahagia karena dia kini telah ditugaskan kembali. Scene pun berlanjut. Sura mengumpulkan anak buahnya dan menanyai kejahatan yang anaknya lakukan. Sura ingin menghapuskan kasus apapun yang terdaftar atas nama Vilay. Beberapa anak buahnya mengatakan kejahatan yang dilakukan Vilay dan dicatat oleh pengacara Sura. 2 साल पहले अपन के रजिस्टर Hingga Sura memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengakui kasus-kasus itu dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Suatu malam, Vijay yang sedang mabuk mengganggu dan akan melecehkan seorang wanita yang sedang bersama dengan anaknya. Namun untungnya wanita itu bisa melarikan diri. Ternyata wanita itu adalah anak dari DIG Kamala Khanna. Mengetahui hal tersebut, Kamala Khanna dan anak buahnya langsung menuju ke TKP. Polisi langsung memeriksa CCTV di TKP dan mengetahui bahwa pelakunya adalah Vilay, anak Sura. DIG Kamala Khanna dilarang oleh sahabat polisinya untuk tidak berurusan dengan Vilay, mengingat dia adalah anak gangster yang paling bahaya di Chennai. Namun sang putri sangat kecewa dengan ayahnya. Anaknya selama ini menganggap jika Kamala Khanna adalah pahlawan baginya. Merasa kecewa, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan ayahnya. Kamala Khanna sangat marah dan malu terhadap anaknya. Dia meluapkan kemarahannya dengan memukul kaca mobil hingga membuat tangannya terluka. Lanjut cerita, Rasu sangat senang melihat ayahnya kembali mengenakan seragam polisi untuk bertugas. Teman polisinya juga senang melihat Murugan kembali bertugas. Di hari pertamanya, Murugan curiga dengan beberapa orang yang datang untuk menyerahkan diri mereka dan mengakui sebagai pelaku kejahatan atas kasus yang selama ini tertunda. Atasan Murugan menugaskan untuk memukul pejamret kalung yang tidak mau ngaku. Mengingat Murugan adalah spesialis latih, dia ingin Murugan yang melakukannya. Namun Murugan menjelaskan, dia tidak ingin menggunakan latihnya lagi. Lebih baik dia disuruh-suruh membuat kopi. Malam harinya di sebuah bar, DIG Kamala Khanna mengundang anak buahnya yang bernama Baskar untuk minum bersama karena hari itu Kamala Khanna memutuskan untuk pensiun dan akan berangkat ke Australia. Saat pergi ke toilet, Kamal melihat Vilay yang sedang mabuk berat. Namun saat Kamal mau memukulnya, Vilay jatuh pingsan karena terlalu mabuk. Vilay pun dibawa ke sebuah gudang. Kaki dan tangannya diikat dan wajahnya ditutupi plastik. Kamal ingin balas dendam atas apa yang dilakukan Vijay terhadap anaknya. Tapi tangannya sedang terluka, dia pun menyuruh Baskar untuk memukulinya. Tahu bahwa itu adalah Vilay, Baskar tak berani dan dia ketakutan lalu pergi. Hal itu membuat Vilay hanya tertawa. Lalu lewat Rangganata, Kamala Khanna menyuruh Murugan. Kamal tidak memberitahu identitas Vilay agar Murugan tidak merasa takut. Murugan sempat ragu, namun mengingat DIG Kamala Khanna yang membantunya kembali bertugas di kepolisian, dia pun melakukannya. Murugan memukul dengan ganas dan brutal, seakan dialah yang membalas dendam.
Kamala Khan menikmati jeritan kesakitan Vilay. Vilay yang terluka parah dibuang di tempat pembuangan sampah dengan keadaan telanjang dan muka masih ditutupi kantong plastik. Setelah tersadar, Vilay melangkah hingga dia dirawat di rumah sakit. Sura sangat marah melihat kondisi putranya dan polisi yang memukuli Vilay harus ditemukan dan dibunuh. Namun Vilay tidak mengetahui identitas polisi itu. Untungnya, Vilay masih bisa mengingat wajah polisi yang memukulinya dari lubang kecil yang terdapat di plastik yang menutupi kepalanya itu. Dan hal itu yang membuat Vilay tidak mau melepaskan kantong plastik di kepalanya. Dan satu petunjuk penting adalah nada dering ponsel pelaku. Anak buah Sura mulai mencari pelaku dengan mengecek nada dering ponsel semua polisi di wilayahnya termasuk stasiun Nilakarai tempat Murugan bertugas. Namun Murugan masih beruntung karena saat itu HP-nya dalam mode senyap. Anak buah Sura juga menanyakan spesialis latih di stasiun tersebut. Atasan Murugan mengatakan pada anak buah Sura, jika Murugan yang ahli latih tidak akan berani memukuli orang lagi, walaupun kau membayar berapapun karena dia masih trauma setelah dia diskorsing selama 6 bulan. Malam harinya, Kavita menunjukkan sebuah video ke Murugan. Murugan terkejut, video dirinya yang memukuli Vijay tersebar di media sosial hingga viral. Bahkan sampai masuk berita. Namun untungnya wajah Murugan tidak terlihat dan identitasnya masih aman. Ternyata di IG Kamala Khan merekam saat Murugan memukuli Vilay dan menyebarkannya di media sosial untuk mempermalukan Vilay. Keesokan harinya, semua rekan polisi membicarakan video itu. Salah satu rekan yang bernama Selva mengatakan jika video ini benar, polisi yang telah memukuli Vilay saat ini keluarganya pasti akan berada di kuburan. Mendengar itu, Murugan takut dan panik karena jika identitasnya diketahui, keluarganya dalam bahaya. Sura merasa sangat malu dengan beredarnya video pemukulan Vilay, mengingat jika 5 hari lagi Vilay akan menikah dan pelaku belum ditemukan. Saat Vilay melihat video itu, nama polisi sedikit terlihat. Pelaku memiliki nama belakang Natham. Pencarian kali ini akan sangat mudah karena hanya 12 polisi yang memiliki nama belakang Natham. Vilay pun ikut karena dia masih mengingat wajah polisi itu. Beberapa polisi dilihat Vilay, namun polisi tersebut bukanlah orangnya. Hingga tersisa satu polisi yang tak lain Murugan Natham. Mereka menunggunya di sebuah jalan. Di saat bersamaan, Mari ditelepon oleh Sura untuk memastikan Vilay tidak membuat masalah dengan polisi untuk beberapa hari. Karena Vilay akan menikah, Sura menyuruh mengidentifikasi pelakunya saja. Tak lama kemudian Murugan pun lewat dan saat Vijay melihat, dia yakin jika Murugan adalah pelakunya. Saat Vilay ingin membunuhnya, Mari dan anak buahnya yang lain menahannya karena perintah Sura. Mari mengatakan tidak mungkin Murugan pelakunya karena Murugan adalah salah satu anak buah polisi yang berada di pihak mereka. Namun keraguan mereka hilang setelah mendengar nada dering Murugan dan mereka semakin yakin jika Murugan adalah pelakunya. Vilay semakin bersemangat membunuh Murugan hingga dia melepas kantong plastik di kepalanya. Namun anak buahnya masih menahan Vilay dan Murugan masih selamat. Vilay merasa kecewa dengan ayah, dia pun mengamuk. Sura akhirnya memperbolehkan Vilay membunuh Murugan dengan syarat saat Murugan sedang tidak berseragam. Akhirnya Sura memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti Murugan, dan saat Murugan tidak berseragam, mereka diminta langsung menghubungi Vilay. Sura sangat berhati-hati mengingat sebentar lagi akan diadakan acara pernikahan Vilay dan dia tidak ingin acara tersebut gagal. Lanjut cerita, hingga beberapa hari anak buah Sura mengikuti dan mengawasi kemanapun Murugan pergi. Namun kemanapun dia pergi, dia selalu memakai seragam polisi. Suatu ketika, Kavita menelpon dan mengatakan jika 3 rekan perawatnya sedang cuti dan dia akan shift malam. Oleh karena itu, Kavita pun meminta Murugan menjemput Rasu di sekolah menggunakan seragam polisi untuk membuatnya senang. Murugan meminta Selvam membantunya agar bisa keluar selama 1 jam. Selvan berpura-pura jika ada laporan tentang sekelompok laki-laki yang menggoda perempuan di depan kampus dan Murugan pun ditugaskan untuk melihatnya. Namun atasan mereka meminta Murugan untuk tidak memakai seragam karena para mahasiswa sering merekam saat polisi bertindak. Murugan pergi dengan pakaian biasa, namun tetap membawa seragamnya. Melihat Murugan yang tidak memakai seragam, para anak buah Sura yang mengawasi langsung menghubungi Vilay. Sesampainya di sekolah Rasu, Murugan mengganti pakaiannya dengan seragam yang dia bawa. Rasu sangat senang melihat ayahnya menjemputnya menggunakan seragam polisi. Hal itu membuat teman-temannya percaya jika ayah Rasu seorang polisi. Sementara di luar sekolah, para anak buah Vilay sudah menunggu Murugan keluar. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat Murugan keluar dengan menggunakan seragam polisinya. Vilay dan anak buahnya pun hanya mengikuti Murugan.
Di jalan, Murugan melihat rekannya yang sedang menunggu atasannya. Bersamaan itu, Murugan ditelepon oleh subinspektur dan dia mengatakan bahwa ada gangguan di sebuah bangunan yang disita polisi dan meminta Murugan ke sana untuk memeriksanya. Murugan pun menitipkan Rasu pada rekannya. Rekannya akan mengantarkan Rasu untuk pulang. Saat sampai di gedung tersebut, terlihat Vilay dan anak buahnya mengikutinya. Namun di saat bersamaan, rekan polisi Murugan juga datang ke sana untuk mengantarkan Rasu. Karena atasan mereka akan pergi ke tempat lain dan dia tidak bisa mengantar Rasu. Melihat tempatnya yang sepi, membuat Vilay ingin membunuh Murugan di sana saja. Vilay memanggil Murugan dari atas dan Murugan melihat Vilay dan langsung mengatakan jika atasannya lah yang telah menyuruh dia memukuli Vilay. Murugan bahkan tidak mengetahui jika orang tersebut adalah Vilay. Namun sayangnya mereka juga melihat Rasu di sana hingga mereka mengejar Rasu. Namun dengan cepat Murugan dapat mengamankan Rasu. Mereka berdua berusaha untuk kabur. Namun Sura dan beberapa anak buahnya pun menuju ke sana. Hingga membuat Murugan kembali masuk dan bersembunyi di gedung tersebut. Saat bersembunyi, Murugan menyadari jika penyakit Rasu mulai kambuh. Rasu merasa demam dan terengah-engah. Penyakit Rasu akan kambuh ketika dia merasa ketakutan. Rasu membutuhkan inhaler, tapi inhalernya berada di tas yang berada di motor Murugan. Murugan memotivasi Rasu supaya berani dan dia meninggalkan Rasu untuk berusaha mengambil inhalernya. Dia berhasil mengambilnya, namun seorang anak buah Vilay melihatnya dan berteriak. Murugan dikejar dan diserang hingga membuatnya kehilangan tas Rasu. Untungnya dia berhasil bersembunyi lagi. Di persembunyian, diam-diam Murugan berhasil menyerang Sura dan menjadikannya tawanan. Murugan mengikat Sura dan menunjukkan pada Vilay. Melihat ayahnya yang terikat, Vilay sangat marah. Murugan ingin menukar Sura dengan tas Rasu. Mari langsung mengikat tas Rasu dengan tali yang Murugan lemparkan. Namun saat Murugan menarik tas Rasu, Vilay tak sabar dan langsung menembak Murugan. Murugan menghindar dan membuatnya tidak bisa menahan tali di tangannya. Akhirnya Sura pun terjatuh. Namun beberapa anak buahnya bisa menangkapnya, untungnya. Murugan masih belum bisa mendapatkan tas Rasu dan membawakan inhalernya. Dia kemudian melihat Rasu dan memindahkannya ke tempat lain. Murugan terus memotivasi anaknya untuk berani. Dia juga mengatakan malam yang gelap akan membuatmu takut, tapi sinar matahari akan memberimu keberanian. Jadi mau tak mau, Rasu harus melawan rasa takutnya itu. Sementara Sura, kini dia sadar yang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Dia menghubungi semua anak buah dan kaki tangannya untuk datang ke sana menangkap Murugan. Hingga dia menyiapkan banyak uang untuk mereka yang berhasil menangkapnya. Puluhan hingga ratusan preman datang dan menyebar di gedung tersebut. Murugan terlihat dan dikejar ratusan orang di sana. Murugan menemukan bom kimia dan menggunakannya. Di adegan ini sangat membuktikan ternyata selama ini Murugan memang telah menyiapkan semuanya. Saat mendengar perkataan rekannya yang bernama Selvam, Murugan menyadari dia dan keluarganya sedang dalam bahaya. Dia berpikir keras untuk menyelamatkan keluarganya hingga dia menemukan gedung tersebut saat dia menyegelnya. Murugan sadar selama ini dia diawasi dan diikuti oleh anak buah Sura dan Vilay. Murugan mengambil beberapa barang sitaan polisi, dibantu rekan-rekan polisinya, dan menggunakan barang-barang sitaan tersebut untuk menghadapi Sura dan anak buahnya. Dan sebenarnya Muruganlah yang menggiring dan menjebak Sura dan Vilay di gedung itu. Semua jebakan yang Murugan buat berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Sura. Namun karena banyaknya orang yang mengejarnya, dia pun tertangkap. Di sisi lain, Kavita yang tidak bisa dihubungi Murugan merasa khawatir dan mendatangi stasiun polisi. Dia menanyakan keberadaan suami dan anaknya. Di sana, Selvam dan polisi lain mengatakan pada Kavita untuk tidak khawatir karena Murugan sedang pergi ke Tiruvannamalai dengan SI untuk menangkap seorang tersangka karena kasus tersebut sangat darurat. Sedangkan anaknya tadi baru aja ngerjain PR dan baru aja diantar pulang ke rumahnya. Kavita pun mempercayainya. Lanjut cerita, mendengar Murugan telah tertangkap, Sura dan anak buahnya mendatangi Murugan dan mengikatnya. Vilay mulai memukulinya dengan potongan besi.
Vilay juga menanyakan alasan Murugan yang sebenarnya, karena Vilay menyadari jika Murugan tahu bahwa orang yang dipukuli adalah Vilay, anak Sura. Murugan hanya tertawa saat Vilay memukulinya. Murugan menjelaskan yang sebenarnya. Dia memang tahu itu adalah Vilay, karena Murugan sebelumnya sudah mengetahui jika pendiru paksa dan penyiksa Pavita adalah Vilay. Dia memang ingin membalas kematian Pavita yang mengenaskan itu. Dia mengetahui itu saat bertugas kembali di kepolisian. Dia menyadari bahwa beberapa orang yang menyerahkan diri adalah bukan pelakunya. Dia juga memeriksa seorang yang mengaku kasus Pavita. Namun saat Murugan memeriksa ciri-ciri pelaku, tidak sesuai dengan keterangan Pavita sebelum meninggal. Saat Murugan bertemu polisi dari lain daerah, polisi tersebut mengatakan banyak orang menyerahkan diri di beberapa kantor polisi. Tujuannya agar kasus yang berhubungan dengan Vilay ditutup. Murugan pun sangat marah dengan seorang yang bernama Vilay itu. Murugan pun datang ke sebuah bar untuk melihat siapa Vilay itu. Saat melihat Vilay, darah Murugan mendidih, namun dia menahan dan pergi dari bar itu. Tapi semangatnya berkorban saat DIG Kamalakana memintanya untuk memukuli seorang yang saat ini dia lihat terdapat tato dan bekas luka di perut. Murugan tahu orang tersebut pasti Vilay. Mendengar penjelasan Murugan, Vilay semakin murka dan hilang kendali. Namun Murugan ternyata telah menyiapkan sebuah jebakan mematikan. Murugan menggigit seutat tali tambang dan menariknya. Air pun turun menghujani mereka. Dan saat semua preman tidak memperhatikannya, Murugan kabur sambil menghidupkan beberapa senjata AK-47 yang dapat melesatkan 600 peluru dalam 1 menit yang telah dia modifikasi. Senjata tersebut berhasil membunuh puluhan anak buah Sura dan terlihat seperti sebuah pembantaian. Saat senjata berhenti menembak, hanya tersisa beberapa orang saja termasuk Sura dan Vilay. Vilay menyadari bukan mereka yang mencari Murugan, tapi Muruganlah yang menjebak mereka di sana. Di sisi lain, Rasu terbangun dari pingsannya. Dia mengingat kata-kata motivasi dari ibu dan ayah. Rasu pun memanjat dan turun dari gedung seperti yang ayah perintahkan untuk pulang ke rumah. Di sisi lain, Sura menyuruh Vilay untuk pulang karena dia akan melaksanakan upacara pernikahan. Dengan berat hati, Vilay pun pergi. Namun tanpa sengaja Vilay melihat Rasu yang sedang merangkak turun dari gedung dan dia pun menangkap Rasu. Rasu berteriak memanggil ayahnya. Murugan pun mendengar dan saat dia melihat Rasu telah di tangan Vilay, Murugan langsung mendatangi Vilay dan memohon untuk tidak menyakiti anaknya. Murugan dipukuli hingga pingsan, namun tak lama dia kembali bangkit melihat anaknya tidak di sana. Murugan bertanya-tanya sambil menangis. Namun Vilay mengatakan anaknya telah dikubur hidup-hidup dan Vilay pun menusuk Murugan. Vilay terlihat sangat puas. Sedangkan Murugan dengan luka yang parah terus mencari Rasu, hingga dia menggali tumpukan pasir di sana sambil menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Namun Rasu masih belum ditemukan. Murugan hanya menemukan tas Rasu dan dia mengambil inhaler di dalamnya dan mengatakan, "Rasu, kamu di mana? Ayah telah menemukan inhalermu. Apa yang akan ayah katakan pada ibumu, nak?" Murugan nampak putus asa dan sangat bersedih. Dan tiba-tiba terlihat bayangan tangan anaknya. Murugan secepatnya menyelamatkan Rasu yang terkubur di gundukan pasir. Untungnya Rasu belum meninggal, namun keadaannya sangat lemah. Murugan pun menggunakan inhalernya. Rasu tersadar dan dia mengajak ayahnya untuk segera pulang. Melihat apa yang telah dialami anaknya membuat Murugan kembali bersemangat. Amarahnya memuncak dan darahnya mendidih. Murugan dengan latihnya menghajar dan membunuh semua preman yang tersisa dengan brutal. Dan Sura, preman yang terkuat pun tidak bisa mengalahkan kebrutalan Murugan hingga dia pun tewas. Melihat ayahnya terbunuh, Vilay berteriak dan kembali melawan kebrutalan Murugan, namun malaikat maut telah menantinya. Dia ditendang jatuh dari gedung, lalu meninggoy. Tidak ada preman yang tersisa. Matahari pun mulai bangun dari tidurnya. Murugan memeluk erat putranya yang sangat berharga, lalu mengajaknya pulang. Mengetahui ayahnya sangat berani seperti pahlawan, kelak saat Rasu dewasa dia akan meneruskan perjuangan ayahnya sebagai polisi terbaik. Film pun sampai di sini ya guys. Maybe ada latih part 2-nya kali ya. Karena endingnya menurut Madam agak gantung nih guys. Tapi tetap seru lah untuk diulas. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.